Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Alfan dengan NIM 12080212557, kelas 2A Agroteknologi, mata kuliah Biokimia, dosen pengampu Ibu Siti Zulaiha Nawawi MSI. Pengertian flavonoid. Flavonoid adalah kelompok senyawa bioaktif yang banyak ditemukan pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Flavonoid serupa dengan antioksidan yang memiliki beragam manfaat untuk tubuh manusia, seperti dapat memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas. Suplemen flavonoid juga diduga bisa mengurangi risiko kanker, hipertensi, dan diabetes. Flavonoid adalah bagian dari antioksidan yang ditemukan dalam makanan. Jika terus dibiarkan menumpuk, radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan pada DNA dan sel-sel yang sehat sehingga dapat menyebabkan gangguan keseimbangan dalam tubuh. Kerusakan inilah yang dapat memicu timbulnya penyakit, mulai dari radang sendi, penyakit jantung, aterosklerosis, stroke, hipertensi, tukak lambung, penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, kanker, sampai menyebabkan penuaan dini. Antioksidan bekerja menetralisir sifat perusak radikal bebas sehingga dapat mencegah penyakit-penyakit tersebut. B. Biosintesis. Biosintesis flavonoid sudah dimulai diteliti sejak tahun 1936. Pada awalnya para peneliti mengkaitkan C3, C6 dari flavonoid yang hasil dari fenilpropanoid. Tetapi selama bertahun-tahun diperoleh teori sintesis flavonoid dan telah dibuktikan di laboratorium, sehingga terdiri dari dua jalur, yaitu jalur poliketida dan jalur fenilpropanoid. Jalur poliketida, reaksi diawali dengan antara asetil CoA dengan CO yang akan menghasilkan malonat CoA. Setelah itu malonat CoA akan bereaksi dengan asetil CoA menjadi asetoasetil CoA. Asetoasetil CoA yang akan terbentuk akan bereaksi dengan malonat CoA dan reaksi membentuk poliasetil. Poliasetil yang terbentuk berkondensasi dan bereaksi dengan jalur fenilpropanoid yang membentuk flavonoid. Jenis flavonoid dipengaruhi oleh fenilpropanoid. Yang kedua, jalur fenilpropanoid merupakan bagian dari glikosis tetapi tidak memperoleh asam piruvat melainkan asam sikimat. Reaksi ini melibatkan eritrosa dan fosfonil piruvat. Asam sikimat yang terbentuk akan ditransformasi menjadi suatu asam amino, yaitu fenilalanin dan tirosin. Fenilalanin akan melepas NH3 dan membentuk asam sinamat, sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam sinamat karena adanya substitusi pada gugus benzennya. Yang C, penggolongan flavonoid. Yang A, flavon, digunakan sebagai peningkat daya tahan tubuh karena memiliki sifat memperkuat dinding sel sehingga tubuh dapat lebih bertahan dari serangan penyakit. B. Flavanol, terdapat pada apel sebagai antioksidan dan anti-aging. Yang C, flavonon. Jenis flavonoid ini mirip dengan flavon tetapi tidak memiliki kata rangkap cincin C. Terdapat dalam senyawa jeruk yang memiliki efek sebagai antioksidan dan anti-inflamatori pada tubuh manusia. D. Flavonool. Sama halnya dengan flavonoid, jenis ini mirip dengan flavonol tetapi struktur dasar tidak memiliki ikatan rangkap pada cincin C. Isoflavon, golongan flavonoid yang jumlahnya sedikit. Senyawa ini dapat mengurangi risiko penyakit kanker, jantung koroner, dan osteoporosis. Yang F adalah antosianin, adalah pigmen berwarna merah, ungu, dan biru yang terdapat pada tumbuhan kecuali fungi. G. Aurora dan kalkon. Aurora adalah pigmen kuning yang terdapat pada bunga tertentu dan bryophyta, sedangkan kalkon tidak mempunyai inti pusat heterosiklik tetapi dijumpai dalam bentuk glikosida dan eter metil. Sumber makanan yang mengandung flavonoid. Yang pertama, rosella dipercaya mengobati kolesterol tinggi, hipertensi, dan diabetes tipe A, akan tetapi perlu diuji kembali untuk mengetahui efek samping bagi kesehatan. Di dalam apel terdapat kandungan bernama quercetin yang dikatakan dapat mencegah serangan jantung, mencegah katarak, mengendalikan asma, dan mempercepat penyembuhan kenaikan asam lambung. Namun studi ini perlu diuji kembali. Minuman anggur merah atau red wine rupanya kaya akan kandungan flavonoid yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Kandungan flavonoid terdapat juga pada zat warna kulit anggur merah.
Belimbing uluh, tanaman tradisional ini bermanfaat untuk mengobati hipertensi, kolesterol tinggi, kanker, dan diabetes. Namun jika dikonsumsi secara berlebihan dapat memperberat kondisi gagal ginjal akut. Kacang kedelai diduga memiliki manfaat dalam mencegah kanker payudara, membantu mengurangi kadar gula darah pada diabetes, mengurangi kolesterol, dan membantu mengurangi gejala menopause. Namun fakta ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Manfaat flavonoid meningkatkan efek vitamin C dan antioksidan yang sangat baik untuk tubuh, membantu mengobati alergi, infeksi virus, artritis, dan kondisi peradangan tertentu, memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas, meningkatkan suasana hati Anda yang diakibatkan oleh gangguan mood, mudah marah, dan beberapa hal yang menandai adanya depresi. Berdasarkan data, mengkonsumsi flavonoid diduga dapat menurunkan risiko kematian, namun membutuhkan penelitian lebih lanjut. Data dari penelitian menunjukkan bahwa suplemen dapat mengurangi risiko terkena kanker, penyakit jantung, asma, dan juga stroke, tetapi masih perlu didukung dengan penelitian lebih lanjut pada manusia. Kerugian flavonoid. Kandungan senyawa flavonoid rupanya dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Misalnya kandungan flavonoid naringenin yang terdapat ditemukan di jeruk bali terbukti dapat mengganggu kinerja obat. Jangan berpatokan terhadap flavonoid. Konsumsi juga sayur buah-buahan yang mengandung nutrisi seperti vitamin, mineral, dan juga serat. Jangan mengkonsumsi flavonoid secara berlebihan karena ia dapat memberikan dampak pada janin. Pastikan untuk mengikuti dosis dan aturan pakai dalam mengkonsumsi suplemen flavonoid.